Lagi satu pulau terus nanti naik. Itu makam yang dibangun oleh Sultan Agung pertama kali. Nah, karena di sana ini ditempati oleh namanya Panembahan Jumilah. Jadi yang pembangunan pertama itu ditempati oleh pamannya. Kemudian Sultan Agung mencari tempat yang lain dengan tanah yang sama, aromanya sama, tekstur tanahnya sama. Itu menemukan di Bukit Merak di belakang saya. Jadi ada bukit, itu ada bangunan yang dibangun oleh Sultan Agung dulu sekitar tahun 1630 Masehi. Nah, dengan adanya makam di situ itu kemudian batik itu menjadi berkembang di Giriloyo, dikenalkan pada orang Giriloyo karena sebagian dari anggota masyarakat kami itu menjadi penjaga makam tersebut. Jadi sebagai tempat interaksi antara keraton Mataram dengan Giriloyo. Kalau zaman dulu batik itu yang batik ya orang-orang keraton, orang-orang dalam istana, istri-istri raja, putri raja seperti itu. Nah, karena kebutuhan sandang di keraton Mataram itu semakin lama semakin banyak, jadi kekurangan, akhirnya mengajari kita masyarakat Giriloyo untuk membuatkan batik untuk kebutuhan sandang di keraton Mataram. Kalau dulu kita hanya sebagai pembatik tok, tidak tahu bagaimana caranya warna, bagaimana caranya sampai jadikan itu kita belum diajari prosesnya. Kita semuanya belum selama bergenerasi ke generasi. Jadi ratusan tahun kita semuanya belum batik kepada para juragan yang ada di sekitar istana Keraton Mataram Yogyakarta. Nah, kemudian pada tahun 1980-an itu masyarakat kami sudah mulai dikenalkan tentang pewarnaan, tapi hanya sebagian kecil. Jadi hanya beberapa orang yang dilatih itu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian membentuk satu kelompok namanya Batik Bina Sakti yang sekarang sudah sepuh-sepuh dan bahkan sudah ada yang wafat. Kemudian pada tahun 85-an itu kita sempat mendapatkan penghargaan, dipanggil ke Istana Negara, salah satu perajin batik dari Giriloyo itu mendapatkan penghargaan sebagai pembatik tertua di Indonesia. Namanya Simbah Hajah Sang itu waktu itu. Ini adalah salah satu prestasi yang bisa dicapai oleh masyarakat Giriloyo. Nah, terus menerus sampai tahun itu pun kita masih tetap jadi buruh batik karena ilmu mewarna tersebut belum dikembangkan ke masyarakat. Jadi masih beberapa orang saja yang mengenal. Kemudian pada tahun 1997 terjadi krisis moneter. Batik kita semakin tidak laku. Dan bahkan ketika kita buruh pada juragan itu mengantar itu nggak dibayar. Sampai punya perasaan ngapain batik, nggak usah batik lagi ya, gitu. Tapi akhirnya pada tahun 2006 ketika terjadi gempa di Bantul yang korbannya sampai ribuan itu menjadi tonggak perkembangan batik di Giriloyo karena dengan adanya gempa tersebut kami dalam kondisi terpuruk. Ini banyak LSM yang masuk ke sini kemudian membantu kita untuk bangkit lagi ekonomi kita yang dilihat adalah potensi batik kita yang ada di sini. Karena hampir semua ibu rumah tangga di setiap rumah ini batik. Jadi inilah yang diangkat, kemudian kita dilatih ada yang warnain, dilatih berorganisasi, kemudian kita juga dilatih bagaimana memanajemen, bagaimana menjual. Ini kita dilatih dari LSM yang membantu kita pada waktu kita jadi korban gempa pada tahun 2006. Kemudian kita menggelar selendang terpanjang pada tahun 2007 itu mengenang hari gempa yang akhirnya itu menarik sekali bagi masyarakat di seluruh dunia karena kita sempat mendapatkan rekor muri karena kita menggelar selendang terpanjang 1.200 meter pada tanggal 27 Mei pada tahun 2007. Ini yang kemudian mata-mata dari seluruh dunia ini membantu kita, ingin melihat kita seperti apa Giriloyo. Kemudian kita ada LSM yang membantu kita yang akhirnya pada tahun 2000 kita dibangunkan pendopo ini sama 12 pendopo kecil-kecil yang ada di sekitar sini. Ini dari LSM IRE waktu itu yang dananya 300 jutaan tapi dibangun oleh masyarakat. Jadi dananya dikasih dari LSM yang dananya tentu dari Australia, yang menangani pembangunannya adalah masyarakat sendiri. Kemudian kita bergabung di sini di Paguyuban Batik Giriloyo pada tahun 2008 yang akhirnya banyak orang yang ingin tahu bagaimana Giriloyo dan ingin lihat bagaimana cara membatik, yang ini kemudian menjadi salah satu bisnis kita. Kita tidak cuma menjual batik kita saja, tapi kita juga menjual edukasi wisata yang kunjungannya semakin tahun semakin meningkat.
Dan kunjungan yang terbanyak sebelum pandemi pada tahun 2019 mencapai 28.140 wisatawan belajar batik yang ada di wilayah. Itu yang telah kami capai sebagai usaha pemberdayaan perempuan yang disebut sebagai salah satu kesuksesan Kampung Batik Giriloyo. Sedangkan batik-batik kami yang punya nilai lebih menurut kami karena batik kami itu merupakan batik klasik peninggalan kerajaan Mataram yang bersejarah dan setiap motifnya mempunyai filosofi. Kami bawa contoh di sini ada batik Sidomukti latar biru, kemudian ada Sidomukti latar coklat, ada Sito Aceh, ada Wahid Pangurun, ada Kementung dan ada motif tambal. Ini sebagian dari motif yang ada di sini. Lama membatik rata-rata sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan. Bisa dilihat seperti itu lamanya membatik seperti itu. Tetap semangat membatik toh Bu? Ya, walaupun harus 1 bulan misalnya. Kami perajin batik di Kampung Giriloyo ini ada sekitar 600 perajin batik yang hampir semuanya terlibat dalam kegiatan wisata. Jadi mereka tidak hanya membatik di rumah saja, tapi mereka juga dilibatkan dalam kegiatan wisata karena mereka berkelompok-kelompok. Jadi di setiap kelompok, kami ada 12, di setiap kelompok tersebut itu ada yang mewakili menjadi pengurus di Batik Batik Giriloyo, ikut mengelola kegiatan wisata. Dan pelakunya, ini anehnya Giriloyo, pelakunya perempuan semua tuh, ibu-ibu rumah tangga, usianya udah di atas 30 tahun semua rata-rata. Yang laki-laki hanya Pak Jayur, sekretaris 1, sama Pak Ketua 1, Ketua 2, sama Pak Pengawas. Itu aja yang laki-laki, jumlahnya ada 33. Yang laki-laki hanya beberapa orang saja. Semuanya perempuan Bu, yang ngasih segala macam ini, yang kegiatan keseharian. Untuk lapangan ini semuanya perempuan. Kalau untuk masalah pengelolaan memang ada Pak Ketua 1 itu kepala dusun, Pak Ketua 2 ya sebagai ketua paguyuban. Ini ada 2. Kemudian ada sekretaris 1 Pak Jayur Hamid, sekretaris 2 Mbak Tias, kemudian ada bendahara 1-nya sudah ibu-ibu semua, bendahara 2 juga. Seperti itu. Kemudian ada di bagian pemasarannya juga laki-laki ini Pak Said Romli sebagai koordinator pemasaran. Dia hanya ada 5 orang laki-laki, semuanya perempuan. Mungkin itu untuk profil Kampung Batik Giriloyo. Kemudian untuk masalah bagaimana cara membatik mungkin nanti akan disampaikan sama Pak Jayur Hamid. Serta peralatan, serta proses dan sebagainya nanti bisa ditanyakan. Beliau juga sebagai instruktur batik nasional, maksudnya beliau sering diundang ke seluruh Indonesia. Jadi jangan ragu-ragu, silahkan bertanya sama Pak Jayur nanti kalau belum lengkap. Mungkin itu yang dari saya. Untuk sementara saya cukupkan dulu. Banyak kurangnya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Pak Jayur Hamid untuk menjelaskan tentang